Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Fungsi energi adalah untuk membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, kategori energi. Yang pertama ada energi mekanik. Energi mekanik yang tersimpan merupakan energi potensial. Energi mekanik digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan suatu benda. Yang kedua ada energi listrik. Bentuk transisinya adalah aliran elektron melalui konduktor jenis tertentu. Energi listrik disimpan sebagai energi medan elektromagnetik yang merupakan energi yang berkaitan dengan medan listrik yang dihasilkan oleh terakumulasinya muatan elektron pada plat-plat kapasitor. Yang ketiga ada energi elektromagnetik. Ini merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik merupakan bentuk energi murni dan tidak berkaitan dengan massa loh. Yang keempat ada energi kimia. Energi kimia merupakan hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan. Kelima, energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi peluru bahan radioaktif. Yang keenam, energi panas. Energi panas atau sering disebut dengan energi termal merupakan bentuk energi dasar, yaitu semua energi yang dapat dikonversi secara penuh menjadi energi panas. Pengonversian dari energi termal ke energi lain dibatasi oleh hukum termodinamika kedua. Selanjutnya sumber-sumber energi. Sumber energi itu terbagi dua. Yang pertama ada sumber energi tak terbaharui. Ini adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Sumber energi tak terbaharui diperoleh dari perut bumi dalam bentuk cair, gas, dan padat, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua ada energi alternatif atau sumber energi terbaharui. Sumber energi alternatif adalah sumber energi sebagai pengganti sumber energi tak terbaharui. Semua sumber energi terbaharui termasuk sumber energi alternatif. Contohnya seperti panas bumi, angin, dan terjunan air. Selanjutnya ada contoh fungsi energi dengan mengubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang pertama, energi listrik. Jadi energi panas pada pemakaian setrika untuk menggosokkan pakaian. Selanjutnya energi kimia, yaitu menjadi energi gerak yang ada pada makanan yang dimakan kemudian diolah dengan reaksi kimia sehingga jadi sumber energi dalam beraktivitas. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu pada pemakaian bel yang menghasilkan bunyi. Yang keempat, energi gerak menjadi energi panas. Yang kelima, energi cahaya menjadi energi kimia pada pemanfaatan cahaya matahari. Dan yang keenam, energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik, yaitu pada pemakaian kipas angin. Pengertian iklim. Iklim adalah rata-rata peristiwa cuaca di suatu daerah tertentu, termasuk perubahan ekstrim musiman dan variansinya dalam waktu yang relatif lama, baik secara lokal, regional, atau meliputi seluruh bumi kita, dan diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang cukup lama dari aspek-aspek seperti orbit bumi, perubahan samudera, atau keluaran energi dari matahari. Ciri perubahan iklim. Yang pertama, meningkatnya pemanasan. Kedua, jumlah karbon dioksida yang lebih banyak di atmosfer. Ketiga, lebih banyak air tetapi penyebarannya tidak merata. Keempat, kenaikan permukaan laut. Kelima, pengurangan tutupan salju. Keenam, gletser yang mencair. Ketujuh, benua Arktik menghangat. Di sini ada contoh perubahan iklim. Contoh dampak nyata dari perubahan iklim adalah terancam gagal panennya para petani di Belantikan karena perubahan iklim yang tidak dapat ditebak. Sungai Belantikan terletak di Kecamatan Belantikan, Kabupaten Lamandau, Kalteng. Selanjutnya ada contoh perubahan iklim. Perubahan iklim akan menyebabkan yang pertama itu seluruh wilayah Indonesia mengalami kenaikan suhu udara dengan laju yang lebih rendah dibandingkan wilayah subtropis. Yang kedua,
Wilayah selatan Indonesia mengalami penurunan curah hujan, sedangkan wilayah utara akan mengalami peningkatan curah hujan. Perubahan pola hujan tersebut menyebabkan berubahnya awal dan panjang musim hujan. Penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim tidak terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi oleh berbagai sebab. Ada yang disebabkan oleh ulah manusia, ada pula yang terjadi karena faktor alam. Nah, beberapa penyebab perubahan iklim karena faktor alam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bumi memiliki sistem tersendiri untuk memanaskan temperaturnya dengan cara menghasilkan efek gas rumah kaca. Karena jika tidak ada gas rumah kaca, bumi sebetulnya akan 33 derajat lebih dingin dari yang sekarang dan perbedaan suhu siang dan malam akan sangat ketara. Yang kedua yaitu aktivitas matahari. Sejumlah variasi dan aktivitas matahari yang telah diamati dari penelitian sunspot dan stop beryllium, matahari memancarkan radiasi ke bumi yang selanjutnya akan diserap oleh bumi. Namun jika pancaran panas matahari ini terlalu banyak, maka tidak dapat menyerapnya dan yang terjadi adalah panas ini terperangkap di dalam bumi dan menyebabkan bumi menjadi lebih panas dari yang seharusnya. Poin yang ketiga yaitu bervariasinya jalur orbit. Jalur orbit bumi bervariasi mulai dari hampir berbentuk lingkaran sampai sedikit elips dalam siklus sekitaran 100.000 tahun, menyebabkan variasi dalam jarak bumi matahari. Poin yang keempat yaitu pergeseran lempeng tektonik bumi. Ini terdiri dari lempeng tektonik yang saling bergerak dan bergesekan satu sama lain. Hal ini menyebabkan responsi benua, keausan, penyimpanan karbon, sulfur besar-besaran, dan peningkatan glaciation. Nah, adapun bahaya dari CO2 adalah dapat mengurangi hemoglobin dalam peningkatan CO2 sehingga makhluk hidup akan kesulitan bernafas, dan CO2 juga memiliki karakteristik yang kasat mata sehingga sulit dideteksi. Yang kelima yaitu El Nino dan La Nina. El Nino adalah proses terjadinya peningkatan temperatur atau suhu air laut di daerah Peru dan Ekuador yang dapat berdampak mengganggu iklim secara global. Peristiwa ini umumnya terjadi dalam waktu 2-7 tahun sekali. Sedangkan La Nina adalah kebalikan dari El Nino, yaitu ketika suhu atau temperatur air laut di daerah Peru dan Ekuador menjadi dingin. Peristiwa La Nina menyebabkan angin kencang, hujan lebat, dan banjir di daerah-daerah sekitar Indonesia. Adapun penyebab perubahan iklim karena faktor manusia adalah sebagai berikut. Nah, contohnya yaitu gas rumah kaca adalah salah satu aktivitas manusia yang merusak lingkungan, adalah penggunaan yang menggunakan pembakaran fosil secara bahan bakar utamanya seperti mobil dan motor. Gas ini dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah terjadinya peningkatan suhu udara di muka bumi akibat semakin banyaknya pencemaran gas di dalam udara, hasil dari polusi buangan pabrik dan bahan samping dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, semakin zat-zat ini semakin terakumulasi, maka semakin tinggi juga kadar, dan hal tersebut menghambat radiasi matahari yang mencapai ke permukaan bumi. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Prinsip ini dikenal sebagai konservasi energi atau hukum pertama termodinamika. Dengan demikian, energi total alam semesta selalu tetap konstan. Satu bentuk energi dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk lain. Misalnya, baterai mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contoh lain, dalam KBBI terdapat penjelasan mengenai berbagai istilah yang terkait energi antara lain. Pertama, energi atom adalah energi yang diperoleh dengan peleburan nuklir, disebut juga dengan atom. Kedua, energi bebas adalah sebagian dari energi potensial yang dilepaskan dan dipakai untuk pekerjaan yang berguna. Ketiga, energi bersih
adalah sejumlah energi yang terkandung dalam cadangan tubuh atau dalam hasil produksi. Misalnya, lemak badan, protein tubuh, air susu, telur, wol, atau tenaga. Keempat, energi geotermal adalah panas yang terdapat di dalam bumi yang digunakan sebagai pembangkit tenaga. Energi inti adalah energi yang dilepaskan oleh pembelahan inti atau paduan inti. Keenam, energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa, disebut juga tenaga gerak. Ketujuh, energi kotor adalah energi yang terkandung dalam bahan makanan yang dapat dimanfaatkan oleh binatang. Kedelapan, energi matahari adalah sumber utama energi atmosfer yang penyebarannya di seluruh muka bumi. Energi matahari merupakan pengendalian yang besar terhadap cuaca dari iklim selain berpengaruh terhadap tanaman dan binatang. Kesembilan, energi mekanis adalah kekuatan yang mampu menggerakkan atau memindahkan bagian-bagian rangkaian peralatan. Kesepuluh, energi metabolisme adalah jumlah energi yang didapat dari bahan makanan dan digunakan untuk metabolisme. Ke-11, energi nuklir adalah tenaga yang dikaitkan dengan reaksi nuklir. Ke-12, energi potensial, energi yang ada pada suatu benda karena letak benda itu dalam medan gaya. Ke-13, energi putar adalah tenaga yang ditimbulkan dengan pemutaran sesuatu melalui gerakan berputar. Yang terakhir, ke-14, energi tekan adalah tenaga yang ditimbulkan dengan penekanan sesuatu atau akibat tekanan. Cara menghemat energi. Cara mudah untuk menghemat energi adalah dengan membuat perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dan melakukan beberapa perawatan rutin dasar. Ada beberapa cara menghemat energi yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, cuci baju sekaligus. Ketika mencuci baju, usahakan selalu mencuci baju dengan sekali banyak. Yang kedua, bersihkan alat-alat elektronik. Setiap alat elektronik bekerja lebih efisien ketika mereka bersih dari debu dan kotoran. Jika alat bekerja lebih efisien, maka tidak membutuhkan energi yang banyak. Ketiga, jangan terlalu lama membuka kulkas dan oven. Usahakan selalu tutup oven jika sedang masak. Jangan terlalu lama berdiri di depan kulkas. Semakin lama kulkas terbuka, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk tetap mendinginkan makanan. Keempat, buka tirai jendela. Membiarkan cahaya matahari masuk ke rumah akan membawa manfaat bagi ruangan. Ruangan jadi tidak lembab, tidak perlu menyalakan lampu. Terlebih lagi, cahaya matahari bisa menghangatkan ruangan yang dingin. Kelima, matikan lampu. Matikan lampu saat kamu sedang tidak ada di ruangan. Bohlam lampu membuang 95% energi dan mengeluarkan panas. Gunakan dengan hemat atau ganti dengan lampu yang menggunakan sensor sehingga jauh lebih hemat. Keenam, jangan mandi berlama-lama. Manusia memang membutuhkan mandi untuk membersihkan badannya. Namun, mandi berlama-lama terlebih lagi menggunakan shower bisa menghabiskan 2,5 galon per menit. Ketujuh, cabut colokan yang tidak terpakai. Mengisi baterai handphone atau laptop memang sudah jadi kebutuhan utama. Namun, jika tidak mencabut charger yang sedang tidak dipakai karena mereka akan menarik daya secara terus-menerus. Kedelapan, gunakan mode sleep atau hibernate. Jika kamu menggunakan laptop dan membiarkan dalam mode screen saver, sebaiknya ganti ke dalam mode sleep atau hibernate. Dengan begitu energi listrik yang dipakai jadi lebih hemat.